Saya lanjutkan materi kita untuk semester ini ya. Ini adalah materi terakhir untuk semester ini, yaitu tentang baris dan deret. Jadi kalau Anda mengingat kembali apa itu baris atau barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu. Jadi misalnya kayak 5, 8, 11, 14, 17 itu kita sebut sebagai barisan. Barisan ini ada dua ya, ada barisan aritmatika, kemudian ada barisan geometri. Kalau barisan aritmatika itu perbedaannya konstan. Jadi kalau Anda perhatikan 5 ke 8 ini selisihnya 3, kemudian 8 ke 11 selisihnya juga 3, 11 ke 14 itu juga selisihnya 3. Jadi atau selisih itu yang kita sebut dengan beda, itu namanya adalah barisan aritmatika. Kemudian yang kedua ada barisan geometri. Barisan geometri sendiri dibedakan menjadi dua, ada barisan terhingga dan juga ada barisan tak terhingga. Kalau barisan terhingga itu suku-sukunya terbatas, sedangkan kalau tak terhingga suku-sukunya tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah deret. Deret adalah jumlah dari bilangan suatu barisan. Kalau barisan tadi adalah barisannya, ya kan, susunan bilangannya. Kalau deret itu adalah jumlah dari bilangan suatu barisan itu sendiri. Nah, deret sendiri juga dibagi menjadi dua, ada deret aritmatika, ada deret geometri. Deret aritmatika, jumlah bilangan yang dibentuk ini menurut urutan tertentu. Sedangkan kalau deret geometri dibedakan juga dengan menjadi dua, ada terhingga dan tak terhingga. Deret geometri yang terhingga itu deret yang mempunyai kelompok bilangan tertentu, sedangkan kalau deret geometri tak terhingga adalah deret yang mempunyai kelompok bilangan tak terbatas. Baris aritmatika sendiri, suku-suku dalam barisan aritmatika itu kita simbolkan SN. Jadi nanti SN itu suku ke N gitu kan ya, sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kalikan B, di mana SN itu adalah suku ke N, sedangkan A itu adalah suku pertamanya, kemudian B beda yang sama, kemudian N banyaknya suku. Jadi contoh, misalkan Anda diminta untuk mencari carilah suku ke-10 dari barisan yang diketahui barisannya kan ini 3, 7, 11, 15, 19. Ini kan kalau kita lihat masih 1, 2, 3, 4 dan 5, masih ada 5 ya kan, 5 bilangan. Nah, kita diminta untuk mencari dengan barisan yang seperti ini, kira-kira suku yang ke-10 itu angka berapa gitu kan ya. Maka suku dari barisan aritmatika ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan ini tadi. SN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Maka dari sini kita diketahui bahwa A adalah bilangan atau suku pertama. Suku pertama di sini adalah 3. Kemudian bedanya adalah 3 ke 7, bedanya ada 4. Kemudian 7 ke 11, bedanya pun juga 4. Sehingga B-nya adalah 4. N-nya kita diminta untuk mencari suku yang ke 10. Dengan demikian, ini salah ya, bukan A ke 10 ya, tapi S ya. S ke 10-nya adalah 3 ditambah 10 min 1 dikalikan 4. Kita masukkan ya yang kita ketahui di sini tadi. Sehingga berarti dari barisan aritmatika ini, maka kita bisa ketahui suku ke 10-nya nanti adalah 39. Jadi kalau ini Anda tambahkan lagi 19 ditambah 4, kemudian tambah lagi 4 tambah 4 sampai ke suku 10, maka kita akan menemukan angka 39. Kemudian ada deret aritmatika. Kalau tadi barisan aritmatika ya. Nah, kalau deret aritmatika sendiri adalah jumlahnya, jumlah dari suku-sukunya. Kalau tadi kan bilangannya, kalau ini adalah jumlahnya, jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan aritmatika, atau kita simbolkan dengan DN. Itu nanti kita bisa cari dengan cara DN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 dikalikan B. Jadi contohnya, kok tadi kan barisannya, kita mencari sukunya, ya kan, suku ke 10. Nah, sekarang kita mau diminta untuk mencari jumlah
carilah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika yang tadi ya, sama ya. Jadi kita diminta untuk menjumlahkan dari 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 sampai ke suku ke-10. Nah, caranya berarti kita yang dalam hal ini yang kita ketahui A-nya ada 3, B-nya 4. B tadi ingat beda kan ya, beda itu selisihnya. Kemudian N-nya kita diminta untuk jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya adalah 10. Tinggal kita masukkan ini D10-nya, berarti 10 per 2 dikalikan 2 kali 3 ditambah 10 min 1 dikalikan 4. Maka kalau Anda jumlahkan 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 sampai ke suku 10 nanti, itu jumlahnya atau kita jumlahkan adalah menjadi 210. Saya lanjut, kemudian ada barisan geometri. Susunan bilangan yang dibentuk untuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio tetap atau dilambangkan R. Jadi rasio ininya tetap ya, yang kita lambangkan dengan R. Jadi untuk mencari suku ke N-nya itu dari A, berarti kalau suku pertama itu A, suku kedua AR, suku ketiga itu AR pangkat 2 dan seterusnya sampai AR pangkat N-1, di mana SN itu adalah suku ke N, adalah suku pertama, R itu adalah rasio tetap, dan N banyaknya suku. Contoh, carilah suku ke-8 dari barisan geometri dengan suku pertama 16. Jadi A-nya 16 dan rasionya adalah 2, ya kan? Jadi A-nya 16, rasionya 2 dan N-nya adalah 8. Maka yang kita ketahui ini tinggal kita masukkan saja ke rumus yang ini ya. Berarti kalau S ke-8 karena A ini kan 1 2 3. Kalau ketiga kan AR pangkat 3, berarti kalau ke-8 AR pangkat 7, sehingga kita masukkan A-nya 16, kemudian R-nya 2, kemudian pangkat 7. Nah, ini hasilnya adalah 2048. Kemudian ada deret geometri. Nah, kalau deret geometri ini jumlah dari suku-suku atau bilangan-bilangan dalam suatu barisan geometri. Jadi, kalau tadi kan deretnya, kalau sekarang jumlahnya, ya kan? Kalau tadi adalah kita mencari sukunya kan ya, kalau ini mencari jumlahnya. Jadi untuk memperoleh jumlah suku ke N dari suatu barisan geometri atau nilai dari deret geometri ke N atau SN dengan A suku pertama dan R adalah sebagai rasio yang tetap, maka bisa kita cari sama ya, tinggal SN A1 atau suku pertama, kemudian 1 min R. Ini harusnya N-nya pangkat ya, R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Ini kalau misalkan rasionya atau R-nya kurang dari 1. Tapi kalau R-nya lebih dari 1, maka rumusnya akan seperti ini. Itu untuk sedikit pengantar tentang baris dan deret ya. Nah, sekarang bagaimana penerapan dalam bidang ekonomi? Nah, baris dan deret ini biasanya dalam bidang ekonomi banyak kita gunakan dalam menghitung bunga uang atau nilai uang seperti itu. Apa itu bunga? Bunga adalah suatu jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli terhadap orang yang meminjam modal atau penjual atas persetujuan bersama. Bunga ini bisa kita bedakan menjadi dua, ada bunga tunggal atau sederhana. Jadi bunga tunggal itu bisa kita sebut juga bunga sederhana ya. Kemudian yang kedua ada bunga majemuk. Bunga tunggal atau bunga sederhana apabila bunganya itu dihitung dari pokoknya saja untuk seluruh transaksi atau pinjaman. Macam-macam bunga tunggal biasa dan juga ada bunga tunggal eksak. Nah, di sini bunga tunggal biasa atau sederhana bisa kita hitung seperti ini. Nah, gini ya. Jadi kalau bunga sederhana ini, kalau saya biasanya menggambarkan nanti bedanya karena ada bunga sederhana dan juga bunga majemuk. Jadi gini, kalau kita gambarkan dalam suatu garis, misalkan kalau dikatakan bunga sederhana itu adalah kalau misalkan saya hanya menabung di awal tahun pertama itu adalah 1 juta gitu kan ya.
Tulis saja 1 juta. Di mana di situ ketentuannya bunganya adalah 10% setiap tahunnya, ya kan? Maka uang ini kan nantinya akan tetap 1 juta sampai dengan di tahun ini kan tahun ke-0 kan ya, saya menabung ini tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga nilainya tetap akan 1 juta. Cuma 1 jutanya enggak 1 juta saja karena sudah ditambahkan dengan bunga 10% per tahun yang tetap atau tunggal. Nah, ini 10% dari mana? 10% dari 1 juta, yaitu 10% dari 1 juta adalah 100 kan ya, berarti menjadi pada saat tahun pertama menjadi 1 tahun itu menjadi 1.100.000. Tahun kedua berarti kan ini ketambahan 100 kan ya. Nah, tahun kedua nanti tetap dia juga tetap dari 10% dari 10% dari 1 juta kan tambah 100. Di sini juga nanti akan nambah 100 sampai ke sini berarti 1.200.000 sampai ke sini nanti menjadi 1.300.000. Nah, ini contoh untuk bunga sederhana. Nah, bedanya kalau bunga majemuk nanti setelahnya ada bunga majemuk ya. Sama-sama kita menabungnya adalah 1 juta, tetapi nanti di tahun pertama akan menambah bunganya yaitu sama 10% itu adalah 100, maka di sini adalah 1.100.000. Nah, di tahun pertama sedangkan di tahun kedua itu 10%-nya bukan lagi dari yang 1 juta tapi 10% dari 1.100.000. Ini nanti bunganya ini. Kemudian 10% dari 1.100.000 itu kan adalah berapa? Berarti ketemu 110 ya. Berarti di sini 100 di tahun kedua ini menjadi 1.100.000 ditambah 110 berarti menjadi 1.210.000 ya kan. Nah, di tahun ketiga ini nanti nilainya menjadi 10% dikalikan 1.210.000. Nah, jadi hasilnya tidak 1.300.000 ya, mungkin lebih dari 1.300.000. Ini bedanya. Ini adalah bunga majemuk, kalau yang ini adalah bunga sederhana. Nah, sekarang implementasi dari bunga tunggal atau bunga sederhana. Yang pertama adalah bunga yang perhitungannya didasarkan atas setahun terdiri dari 360 hari, baik itu tahun kabisat yang terdiri dari 366 hari maupun bukan tahun kabisat. Nah, biasanya untuk rumus bunga biasa, bunga sederhana ini adalah I itu jumlah bunga yang akan kita peroleh ya. Jumlah bunga yang akan kita peroleh itu kita dapat dari P dikalikan I dikalikan N. I adalah jumlah pendapatan bunganya. Jadi itu untuk menghitung jumlah pendapatan bunganya ini saja, bunganya saja, bukan total uang yang akan diterima, ya kan, tetapi jumlah bunganya saja. P adalah pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasikan. Jumlah diinvestasikan dalam hal ini adalah contohnya adalah 1 juta ini tadi yang diinvestasikan. Kemudian N jumlah tahun, tergantung nanti kita mau ketahui tahun keberapa. Misalkan kalau di sini sampai tahun ketiga berarti N-nya adalah 3. Kemudian I adalah tingkat bunga tahunan. Kalau tingkat bunga tahunan itu berarti di sini saya contohkan adalah 10%. Jadi bunga per tahunnya itu berapa? Sedangkan nilai modal yang terakumulasi di masa datang atau pada akhir tahun ke N atau kita simbolkan Fn bisa kita cari dari P-nya, P uang investasi awalnya ditambah dengan pendapatan bunga. Kalau dalam hal ini adalah uang investasi awalnya 1 juta ditambah dengan pendapatan bunganya selama 3 tahun. Seperti itu ya. Contoh, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 50 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahun. Jadi ini investasi awalnya adalah 50 juta. 50 juta ini disimpan di bank, tidak ditambah atau dikurangi, tapi pokoknya 50 juta ini diinvestasikan di bank selama 4 tahun, di mana di situ bank memberikan bunga per tahunnya adalah 12%. Sehingga dari soal tersebut kita ketahui bahwa
nilai P-nya adalah 50 juta, kemudian N-nya adalah selama 4 tahun, kemudian I-nya adalah 12% per tahun. Sehingga untuk mencari jumlah pendapatan bunganya saja, ini kita mencari pendapatan bunganya saja, itu adalah I sama dengan P dikalikan I kali N ya. Kita masukkan sehingga ketemu bahwa pendapatan bunganya saja adalah 24 juta. Selanjutnya kalau mau mengetahui kalau bunganya aja 24 juta yang kita investasikan awal 50 juta, berapakah total nilai uang kita sampai dengan di tahun keempat, berarti ya tinggal ditambahkan aja T investasi awalnya ditambah dengan pendapatan bunga. Investasi awalnya tadi kan 50 juta, maka kita tambahkan dengan pendapatan bunga yang sudah kita hitung tadi 24 juta. Jadi uang yang 50 juta kita diamkan di bank tadi selama 4 tahun, maka di tahun keempat uang kita akan menjadi 74 juta. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat nilai sekarang dari bunga sederhana. Nilai sekarang, jadi nilai sekarang itu kita akan melihat kalau kita punya uang, misalkan nilai sekarang itu kan beda ya dengan nilai masa datang. Misalkan saya punya uang 50.000 2 tahun yang lalu dengan 50.000 tahun sekarang, mungkin secara nominal sama-sama 50.000, tapi secara nilainya berbeda. Misalkan 2 tahun yang lalu 50.000 saya datang ke Indomaret atau ke Alfamart, mungkin bisa dapat beberapa jenis jajan gitu kan ya. Tapi kalau sekarang misalkan 2 tahun yang lalu saya bisa dapat misalkan 4 jenis gitu. Nah sekarang mungkin dengan uang 50.000 itu cuma bisa dapat 2 jenis barang gitu kan ya. Nah misalkan seperti itu, jadi sama-sama nilai nominalnya sama 50.000, tetapi ternyata 50.000 2 tahun yang lalu dengan tahun sekarang ini berbeda. Bahkan mungkin 2 tahun lagi juga nilai 50.000 itu akan berbeda dengan 50.000 yang sekarang. Itu yang dimaksud nilai sekarang dan juga nilai masa datang. Nah, sekarang kita akan mencari nilai sekarang dari bunga sederhana. Nilai sekarang dari bunga sederhana itu kita simbolkan dengan P. Nah, nilai P ini kita cari dari Fn dibagi 1 plus I dikalikan N, atau P sama dengan Fn 1 per 1 plus IN, dimana P ini adalah nilai sekarang, sedangkan Fn ini adalah nilai masa datang tahun ke N. I adalah tingkat bunga dan juga N adalah jumlah tahun. Nah, contoh misalkan Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunga di bank per tahun adalah 15%, bukan bunga majemuk karena di sini kita masih membahas bunga sederhana, supaya pada akhir tahun keempat itu nilai uangnya menjadi 20 juta. Jadi dia mau tahu nih, misalkan saya mau nabung ke bank. Nah, kira-kira biar selama 4 tahun uang saya itu bisa jadi 20 juta. Nah, sekarang ini saya harus nabung berapa? Itu dimaksud dengan nilai sekarang. Nah, maka bisa kita ketahui bahwa F4, jadi nilai uang kita di tahun keempat itu kan 20 juta. I-nya adalah 0,15 dan N-nya adalah 4. Dengan demikian berarti yang harus kita tabung sekarang agar uang kita menjadi 20 juta di tahun keempat itu adalah sebesar ini ya, Fn-nya tadi atau F4-nya kita masukkan 20 juta dibagi 1 plus I-nya 0,15, N-nya adalah 4 ya kan. Maka hasilnya adalah 20 juta dibagi 1 plus 0,60, maka hasilnya adalah 12.500.000. Sehingga agar uang kita menjadi 20 juta di tahun keempat tadi, saat ini kita harus menabung sebesar 12.500.000. Seperti itu. Nah, tadi bunga sederhana, sekarang kita masuk ke bunga majemuk. Bunga majemuk yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau sekarang bunga majemuk itu bisa kita hitung dari Fn atau nilai masa datang itu sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. Fn itu nilai masa datangnya, kemudian P nilai sekarang, dan I adalah bunga per tahun, sedangkan N adalah jumlah tahunnya. Contoh,
Jika Bapak Sudono mendepositokan uangnya di bank sebesar 50 juta dengan tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun dimajemukkan. Berapakah nilai total deposito Bapak Sudono pada akhir tahun keempat? Berapa banyak pula pendapatan bunganya? Jadi ingat, kalau yang majemuk itu tadi di tahun ke-0 Bapak Sudononya kan menabung 50 juta. Itu selama 4 tahun ya, berarti 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini tadi bunganya adalah 12%. Berarti di tahun pertama itu bunganya adalah 12% dikalikan dari 50 juta. Nah, ini berapa nih? 12% kali 50 juta, 12 kali 5 itu 6 ya, 6 juta ya. Ya, 6 juta atau 600.000. 12 gini kan ya, 12 per 100 dikalikan 50 juta ya kan, berarti menjadi 12 kali 5 adalah 60, berarti 6 juta, benar. Berarti kan di tahun pertama bunganya adalah 6 juta, berarti tahun pertama ini nanti nilai uangnya kan otomatis menjadi 56 juta. Nah, sedangkan di tahun kedua bunganya bukan lagi 12% kali 50 juta, tetapi 12% dikalikan 56 juta nilai uang yang ada di tahun pertama tadi. Itu kalau majemuk ya. Nah, ini nanti kita tambahkan di sini dan begitu seterusnya. Kan kita nggak mungkin hitung satu-satu, apalagi kalau tahunnya banyak kan ya. Maka untuk menghitung bunga majemuk ini bisa kita gunakan dengan rumus yang ini. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwa investasi awal dari Bapak Sudono dari 50 juta dengan tingkat bunganya adalah 12%, ini di mana bunganya adalah bunga majemuk, kemudian N-nya adalah selama 4 tahun. Jadi dari 50 juta tadi kita masukkan ke dalam rumus, maka diketahui bahwa uang 50 juta yang diinvestasikan oleh Bapak Sudono tadi dengan mendapatkan bunga 12% per tahun yang dimajemukkan, maka di tahun keempat uangnya menjadi 78.675.968. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya adalah nilai masa datang. Jadi nilai masa datang bunga majemuk bisa kita hitung dengan cara seperti ini, di mana Fn adalah nilai masa datang tahun ke N, kemudian P nilai sekarang, I tingkat bunga. Kalau M itu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun ya. Kalau semesteran berarti kan setiap satu semester sekali dibayar. Berarti kalau semesteran itu berarti 1 tahun dibayar 2 kali. Berarti M-nya 2. Kalau kuartalan itu berarti kuartal itu kan 4 ya, 4 bulanan ya. Berarti 1 tahun itu 12 dibagi 4 berarti dibayarnya kan 3 kali. Kalau tiap bulan berarti 1 tahun akan dibayar sebanyak 12 kali. Itu maksudnya frekuensi. Jadi kalau misalkan dibayarnya setahun 1 kali ya, berarti kita tidak perlu menggunakan nilai M-nya ini. Nilai M ini digunakan kalau memang frekuensi pembayaran bunganya itu dilakukan setiap ini ya, tergantung ya apakah semesteran, apakah kuartalan atau bulanan itu ya. Atau mungkin ada lagi triwulanan. Kalau triwulanan triwulanan itu berarti setiap 3 bulan sekali kan. Kalau dalam 1 tahun 12 setiap 3 bulan sekali berarti akan dibayarkan sebanyak 4 kali. Nah, oke. Kita lanjutkan ke dalam contoh. Nona Arvina ingin menabung uangnya 50 juta di bank dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 4 tahun kemudian jika dibunga majemukkan semesteran dan juga kuartalan? Jadi sama, ini kita mau mencari nilai Nona Arvina ini, dia investasi awalnya 50 juta gitu kan ya.
dan kemudian bunganya 12% per tahun, tetapi bunganya ini dibayarkan, yang satu dibayarkan semesteran, yang satu dibayarkan kuartalan. Dalam hal ini berarti kita ketahui bahwa P-nya adalah 50, kemudian I-nya adalah 12 dan N-nya adalah 4. Yang untuk A, karena pembayaran maju secara semesteran, maka ada nilai M-nya. M-nya yaitu sama dengan 2. Sebenarnya ini sama contohnya dengan Bapak Sudono tadi, tapi Bapak Sudono itu dibayarkan 1 tahun sekali, sedangkan kok yang ini untuk contoh dibayarkan per semesteran sama per kuartalan, gitu ya. Oke, saya lanjut. Berarti di sini nanti kita pakai rumus yang pakai M. Kalau tidak ada semesteran, kuartalan, bulanan, maka cukup tidak perlu menggunakan nilai M-nya. Langsung saja P dikalikan 1 plus I pangkat M. Sama kayak ini kan ya. P kalikan 1 plus I pangkat N. Sama yang kayak tadi ya, kita masukkan ke dalam rumus. Ternyata kalau dibayar semesteran, maka di tahun keempat uangnya menjadi 79.403,73 rupiah. Nah, kemudian ini pembayaran bunga kuartalan. Nah, ini salah nih. Kalau kuartalan tuh harusnya M-nya 3, tapi saya sudah terlanjur 4. Berarti ini kita ganti aja triwulanan. Kalau triwulanan itu berarti dibayarkan setahun itu setiap 3 bulan sekali kan. Kalau setiap 3 bulan sekali berarti dalam 1 tahun itu pembayaran bunganya ada 4 kali. Berarti M-nya ada 4. Kalau dibayarkan 1 tahun 4 kali bunganya, maka di tahun keempat ternyata uangnya menjadi 80 juta sekian. Beda ya ternyata. Oke, itu nilai masa datang untuk bunga majemuk. Nah, sekarang kita balik. Nilai masa datang itu kan berarti berapa uang kita di tahun keempat. Kalau saya investasi sekian, berarti berapa uang saya tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Nah, sekarang kita balik untuk nilai sekarang ya. Kalau saya mau di tahun keempat, tahun kelima saya mau uang sekian, berarti saya harus investasi berapa? Tapi dengan menggunakan bunga majemuk. Ya, contoh. Nona Eli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga yang berlaku adalah 15% per tahun. Berapakah uang tabungan Nona Eli saat ini? Nah, di sini berarti Nona Eli ini maunya di tahun ketiga uangnya itu jadi 30 juta dengan tingkat bunga 15%. Berarti berapa yang harus ditabung sekarang biar 3 tahun ke depan itu uangnya menjadi 30 juta. Berarti di sini 30 juta ini menjadi F3 karena tahun ketiga menjadi 30 juta, I-nya 0,15 dan N-nya adalah 3. Kita masukkan ke dalam rumus, maka diketahui ternyata yang harus ditabung oleh Nona Eli saat ini agar di tahun ketiga itu nilainya menjadi 30 juta dengan tingkat bunga 0,15% 15% per tahun, ya kan, dengan bunga majemuk, maka yang harus ditabung saat ini adalah 19.725.486,97 rupiah, kurang lebih seperti itu, agar uangnya di tahun ketiga bisa menjadi 30 juta gitu ya. Selanjutnya, nah kalau tadi kita ada bunga tunggal atau sederhana dan juga ada bunga majemuk ya. Tadi sudah tahu bedanya. Kalau bunga sederhana tadi bunganya tiap tahun sama ya kan, sedangkan kalau bunga majemuk bunganya beda-beda tergantung dengan jumlah yang ditambahkan per tahunnya tadi gitu kan. Nah, sekarang ada lagi yang namanya anuitas. Kalau tadi itu kalau kita bicara bunga tunggal dan bunga majemuk tadi, contohnya itu investasinya hanya kita lakukan di awal saja. Misalkan tadi di 1 juta, ini kan ya, ini 1 juta. Nah, itu kita hanya dilakukan 1 kali saja di awal, sisanya hanya ditambahkan dengan pendapatan bunga. Nah, kalau anuitas beda. Anuitas itu adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri atas bagian bunga, bagian angsuran. Suatu pembayaran atau penerimaan uang secara periodik dalam jumlah tetap dan dalam jangka waktu yang tetap juga. Jadi kalau anuitas itu kita tidak hanya investasi di awal saja, tapi setiap tahun kita investasi dalam jumlah yang sama. Jadi ini 1 juta, misalkan tahun pertama kita investasi 1 juta, kemudian ditambah dengan bunga kan ya.
kemudian di tahun kedua kita investasi lagi, nanti di sini ada tambah lagi nih bunganya. Kemudian ini kita investasi lagi 1 juta, ini juga kita investasi lagi 1 juta. Nah, itu yang dikatakan dengan anuitas. Jadi ini setiap periode atau periodiknya itu kita melakukan pembayaran yang sama, seperti itu. Nah, sekarang anuitas. Jadi ingat ya, tadi ada bunga sederhana, bunga majemuk, dan sekarang kita masuk ke anuitas. Anuitas itu kita lihat nilai masa datangnya. Jadi misalkan kalau saya nanti selama 4 tahun, setiap tahunnya saya investasi 1 juta, kira-kira tahun keempat nilai uang saya akan jadi berapa? Kurang lebih kan pasti ada 4 juta sekian gitu kan ya, karena nanti kan ditambah dengan bunganya. Jadi kita bisa hitung dengan rumus ini ya. Contoh, Nona Susana ingin menabung uangnya sebanyak 6 juta setiap akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun 6 juta di suatu bank komersial di mana pembayaran bunganya ada 15% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2016 dan berakhir di tahun 2021. Berapakah jumlah uang tabungan Nona Susana pada akhir tahun 2021? Maka 6 juta itu adalah merupakan investasi yang diinvestasikan setiap tahunnya, di mana bunga per tahunnya 15% dan N-nya ada 5. N ada 5 itu dari mana? Dari 2016 sampai ke 2021 itu kan adalah 5 tahun. Sehingga kita bisa tahu berapakah nilai uang atau jumlah uang Nona Susana di tahun kelima kalau dia setiap tahunnya menabung sebesar 6 juta, gitu kan ya. Maka setelah kita masukkan ke dalam rumus ini, ya kan, ketemu ternyata di tahun kelima uangnya menjadi 40 juta sekian. Itu maksudnya nilai masa datang dari anuitas. Itu ya, bisa membedakan ya. Kalau yang contoh di bunga sederhana dan bunga majemuk tadi, investasinya hanya 1 kali di awal saja. Tapi kalau anuitas setiap periode atau setiap tahunnya dia melakukan investasi yang sama. Itu dikatakan anuitas. Nah, anuitas ini biasanya digunakan juga oleh perusahaan dalam membuat dana cadangan. Dana cadangan itu apa? Dana cadangan itu adalah uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran hutang-hutang perusahaan dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi sama, SN itu adalah jumlah nilai masa datang ya, dan P itu adalah jumlah pembayaran per periode, kemudian tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Ntar saya coba gedekan tulisannya ya, kayaknya kecil sekali ya. Oke, tadi sampai ke dana cadangan. Biar kelihatan. Saya lanjutkan. Jadi ini ya, dana cadangan itu adalah uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran hutang-hutang perusahaan dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Dan dana cadangan itu biasanya digunakan untuk membayar hutang perusahaan. Nah, ini contohnya, misalkan suatu perusahaan ingin mencadangkan dananya setiap bulan selama 5 tahun. Setiap bulan selama 5 tahun, ya kan? Untuk pembayaran pinjaman perusahaan. Jumlah pinjaman dari perusahaan tersebut diperkirakan 5 tahun mendatang itu menjadi 75 juta. Nah, pembayaran bunga akan dibayar secara majemuk sebesar 15% per tahun. Nah, kira-kira berapa yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk bisa melunasi pinjamannya 5 tahun lagi yang sebesar 75 juta itu tadi. Sehingga di sini kita menemukan S-nya itu 60, bukan 5 ya. Kenapa? Karena di sini menginvestasikannya per bulan bukan per tahun. Nah, per bulan selama 5 tahun, sedangkan
5 tahun itu 1 bulan, 1 tahunnya kan 12 bulan, selama 5 tahun berarti kan kita menginvestasikan per bulannya atau selama 60 bulan atau selama 5 tahun gitu kan ya. Begitu juga dengan bunganya. Kalau tadi bunganya itu perhatikan, hati-hati karena bunganya ini adalah per tahun, berarti kita harus mencari bunga per bulannya karena kita tadi mau membuat dana cadangannya kan per bulan, sehingga otomatis bunganya pun kita hitung per bulan, yaitu per bulannya adalah 0,15 tadi 1 tahunnya kita bagi 12, maka per bulan itu bunganya menjadi 0,0125. Hati-hati ya. Sekarang kita cari berapa yang harus kita cadangkan setiap bulannya. Kita masukkan rumus ke dalam rumus ini tadi yang kita ketahui SN, SL-nya itu berarti kan nilai hutangnya yang di tahun ke-5 atau di bulan ke-60 itu adalah 75 juta, kemudian bunganya 0,0125 dibagi 1 plus 0,0125 dipangkatkan, ini pangkat ya, salah tempatnya, pangkat 60 kemudian dikurangi 1, sehingga yang harus disisihkan oleh perusahaan setiap bulannya adalah 846744 ini, agar di tahun kelima atau di bulan ke-60 dapat melunasi hutangnya yang sebesar 75 juta. Selanjutnya, nilai sekarang dari anuitas. Kita akan mencari nilai sekarang. Kalau tadi kan kita mencari nilai masa datang juga kan ya. Nah, nilai sekarang kita dari anuitas kita simbolkan dengan AN. Ya, AN itu adalah nilai sekarang dari anuitas, sedangkan P jumlah pembayaran per periode. Contoh, Nona Nancy ingin menabung uangnya setiap tahun 2.500.000. Setiap permulaan tahun ya, 2.500.000 tahun setiap tahun, dan ditabungnya di awal tahun selama 4 tahun di bank. Tingkat bunganya 12% per tahun dan dibayar secara majemuk bunganya. Berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Nona Nancy selama 4 tahun? Jadi P, ingat P itu adalah jumlah pembayaran per periode, yaitu 2.500.000, I-nya 12% atau 0,12 dan N-nya adalah 4. Sehingga di tahun keempat nilai nilai uang dari Nona Nancy yang sebesar 2.500.000 tadi menjadi 7.593. Jadi sesungguhnya nilai 2.500.000 yang ditabung setiap tahun oleh Nona Nancy itu sebenarnya nilainya saat ini sama dengan 7.593. Maksudnya seperti itu artinya. Jadi bukan menjadi ya, tapi nilai sekarangnya. Jadi kalau dia menabung setiap tahunnya 2.500.000 sampai di tahun ke-4 itu sebenarnya nilainya saat ini tuh sama dengan berapa? Sama dengan nilainya 7.593. Mungkin kayak gini loh. Kayak tadi yang 50.000, mungkin 50.000 sekarang itu di 2 tahun yang lalu itu sama dengan nilai 75, atau mungkin di 2 tahun mendatang itu nilainya sama dengan nilai 25 sekarang. Nah, itu namanya. Jadi yang di sini adalah kita mau nilai 7.500.000 ini merupakan nilai sekarang dari uang yang akan ditabung oleh Nona Nancy sampai dengan 4 tahun mendatang. Seperti itu maksudnya. Kemudian anuitas ini juga biasanya kita gunakan untuk menghitung cicilan pinjaman. Contoh, jadi nanti ini ya, kita mencari nilai pinjamannya berarti sama dengan kita mencari nilai P-nya. Karena nilai P itu kan sama dengan ini kan, jumlah pembayaran per periode. Nah, di sini berarti sama dengan kita membayar cicilan pinjamannya. Nona Gladys berkeinginan membeli sebuah rumah dengan pembelian secara kredit seharga 80 juta. Sesuai perjanjian dengan pihak developer atau pengembang, rumah tersebut akan dibayar dalam waktu 2 tahun dan pembayaran dilakukan secara cicilan setiap bulan. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah pembayaran yang harus dicicil oleh Nona Gladys setiap bulan? Nah, ini hati-hati. Bunganya 15% per tahun, sedangkan pembayarannya setiap bulan. Berarti kita pakai yang namanya M ya. Berarti N-nya 2 tahun, I-nya 0,15. Karena pembayarannya 2 tahun dan dilakukan setiap bulan, maka jumlah periodenya
AN dikalikan M berarti sama dengan 24 bulan, karena pembayarannya tadi kan adalah per bulan, dan bunga per bulannya, kalau tadi ini bunga per tahunnya kan 15%, kalau bunga per bulannya maka kita bagi 12, 15% atau 0,15 kita bagi 12, maka per bulannya adalah 0,0125. Jadi kita masukkan ke dalam rumus nilai sekarang dari yang mau dicicil. AN tadi kan nilai sekarang dari anuitas kan ya. Ini kan sama dengan nilai sekarang dari rumahnya yang akan dibeli. Sebenarnya kan nilai rumahnya mungkin 2 tahun lagi nggak 80 juta lagi gitu kan ya, tetapi kan bisa kan biasanya naik ya, namanya rumah. Nah tapi nilai sekarangnya dari rumah itu di 2 tahun yang mendatang itu kan sekarang adalah 80 juta. Jadi kita masukkan AN-nya berarti adalah 80 juta. Kita masukkan I-nya tadi yang sudah kita bagi dengan 12, karena ini untuk per bulan ya, 0,0125, kemudian per 1 dikurangi 1 plus 0,0125 dipangkatkan 24, bukan dipangkatkan 2. Kenapa? Karena ini tadi pembayarannya adalah per bulan, bukan per tahun. Sehingga dari sini bisa kita ketahui untuk membayar rumahnya tadi yang secara kredit nilainya 80 juta ini tadi, maka setiap bulan Nona Gladys harus mencicil sebesar 3.878.931,84 per bulan selama 2 tahun atau selama 24 kali atau 24 bulan. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Itu beberapa implementasi dari penggunaan baris dan deret ya yang digunakan di dalam ekonomi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.